Suaranya Oke, balik lagi bersama saya Abi Yusa dari program studi teknologi rekayasa elektronika. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang berkembang dari bahasa C dan digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi seperti software, desktop, game, sistem operasi, serta perangkat elektronik. C++ juga memiliki beberapa jenis tipe data. Itu tipe data dasar. Data integer itu untuk bilangan bulat angka, float untuk angka desimal atau pecahan, karakter itu untuk huruf, angka, dan float. Boolean memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Kemudian ada tipe data bentukan. Itu ada string, kumpulan karakter, array, kumpulan data bertipe sama. Ini akan memberikan contoh dari bahasa pemrograman C++. Menggunakan aplikasi C++. Di sini tadi sudah membuat contoh pemrograman sendiri untuk melakukan uji coba, dan saya akan membuat ulang yang baru. Untuk membuat ulang atau kita membuat kas kosongnya itu kita perlu ke halaman file, new, lalu kita store file. Di sini kita bisa mulai dengan pagar include lalu iostream, namespace, kita tambahkan std, lalu kita tutup dengan titik koma, enter, kita tambahkan integer main, buka kurung, di belakangnya kita kasih kurung crawl, lalu kita enter, kita tambahkan integer karena kita mencari nilai bilangan bulat. Di sini saya ingin menggunakan hukum ohm, yaitu ada hambatan, arus, dan tegangan. Jadi di sini kita masukkan arus, hambatan, dan tegangan. Kita tutup dengan titik koma. Kita di sini tambahkan cout-nya, tambahkan tanda kurang dari 2 biji, berjumlah 2. Kita masukkan keterangan. Masukkan keterangan kita harus menambahkan tanda petik. Keterangannya masukkan nilai arus titik 2, kita akhiri dengan tanda koma, kita enter, kita masukkan cin-nya. Untuk nilai cin ini kita masukkannya tanda lebih dari. Kita masukkan keterangan arus, kita akhiri juga dengan titik koma, kita enter, kita tambahkan cout dari hambatan, masukkan nilai hambatan, titik 2, lalu titik koma. Enter, kita di sini masukkan nilai, kita masukkan cin dari hambatan, kita titik koma, enter, masukkan cout-nya, masukkan cout lagi, masukkan nilai tegangan, nilai arus titik 2, kita tambahkan di sini itu kurang dari 2 kali, kita masukkan tegangan arus
lalu kita tambahkan kurang dari lagi, kita berikan N. Setelah kita masukkan cout dari hambatan sama seperti yang barusan. Nah, kemudian kita masukkan di sini tuh rumusnya. Rumus untuk mencari tegangan itu tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Tutup pakai titik koma. Enter, kita masukkan coutnya. Cout lagi. Cout. Nilai tegangan. Nilai tegangan kedua tegangan aduh ya kehapus, ulang deh. Tambahkan dengan ini sudah selesai. Untuk bagian pemrogramannya kita tinggal tutup menggunakan return. Kita coba compile. Ini untuk menyimpan compile-nya itu kita harus dalam bentuk cpp ini ya. Oh, masih ada yang error di bagian. Oh, ini pakai oh ini harusnya pakai pakai out. Oh, nah kita coba lagi. Oke, return. Oh, ini returnnya salah ketik. Harusnya pakai kosong ya, bukan pakai 0, bukan pakai O. Di sini sudah berhasil, kita coba run. Nah, ini coba masukkan arusnya 4 dan hambatannya 2. Harusnya karena rumusnya itu arus kali hambatan, nilainya harusnya 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, hasil di sini hasil tegangannya itu nilainya 8. Nah, untuk mencari hambatan atau arus itu rumusnya sama. Tapi di sini kita masukinnya nilai tegangan. Hanya perlu mengubah bagian arus dan hambatan ya. Tegangan. Kalau mencari arus, dia berarti yang digunakan itu tegangan dan hambatan. Sini kita ganti jadi tegangan. Kemudian di bagian nilai arus kita jadi nilai tegangan. Dan di bagian rumus juga ini kita ada yang harus diubah. Bagian belakangnya. Aduh. Oke. Di sini mencari arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Tegangannya kita ubah menjadi nilai arus.
Nah, kita coba compile lagi. Oke, di sini nggak ada error, berarti untuk pembagiannya berhasil ya. Coba masukkan nilai tegangannya 30 dan hambatannya itu 15. Harusnya akan jadi 2. Oke, benar. Oke, di sini saya penasaran tuh, kalau di hasilnya koma, bisa tahu nggak ya? 10 dibagi 3. 10 bagi 3 harusnya 3. Berarti nggak desimal ya. Kita harus mengubah intinya menjadi float. Bagian ini kita coba jadi float. 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 Oh, di sini berhasil ya, nggak ada errornya. Coba lagi 10 bagi 3. 10 bagi 3. Hasilnya bakal ketemu ada komanya ya. Kita kalau pembagian jangan pakai integral tapi pakai float supaya lebih stabil. Untuk dari hambatan kita ubah di bagian hambatannya. Bagian hambatan kita ubah menjadi arus. Dan bagian nilai hambatannya kita ubah menjadi nilai arus. Nilai arus yang di sini kita ubah menjadi nilai hambatan. Oke, kita coba kita run. Nilai tegangan 10, nilai hambatannya 2. Nilai hambatannya nggak aktif, berarti masih ada yang salah. Bagian salahnya, oh ini saya lupa ganti bagian rumusnya ya. Oh ya, di sini coba jadi arus, kemudian di sini coba jadi hambatan. Kita ulang. 10 bagi 2. 5. Gimana kalau kita ubah jadi desimal? Atau ada komanya ya. 10 dibagi 3-nya itu 3,33 sekian. Oh ya, benar. Benar ya. Di sini bisa. Untuk hukum itu udah selesai. Ini kita coba ke yang lain, yaitu daya listrik. Daya listrik ya. Kita buat ulang. Oh, daya listrik itu berarti volt kali I. Volt kali I. Berarti kita cuma perlu ngubah di sini itu harus dan hambatannya. Oh, hambatannya kita ubah di sini jadi volt. Jadi volt. Apa? Oke. Satuan hambat daya listrik itu P. Biar gampang ya. Untuk mencari P itu kita di sini masukkan nilai tegangan dan nilai arus. Ini udah sama ya, tegangan dan arus. Ini kita pakai integral karena ini perkalian. Tegangan arus di sini kita
tegangan kali arus. Ini konnya nilai P. Coba compile sekarang nilai tegangannya terkali dengan 3. Ya, hasil daya listriknya itu 15 watt. Nilai powernya itu 15 watt, jadi sama aja sama yang tadi. Kemudian itu ada kasusnya itu ada P dengan oh, di kasus berikutnya kita bakal coba itu P sama dengan arus kuadrat ya, arus kuadrat. Jadi kita tambah di bagian rumus ini kita pakai hambatan. Jadi kasusnya itu daya dengan hambatan. Berarti oke, tadi sempat mati lampu ini masih ya. Mati lampu coy, mantap. Tegangan kini kita ubah jadi hambatan. Hambatan nilai tegangan itu nilai hambatan. Nilai hambatan. Nilai powernya berarti power sama dengan arus nilai power sama dengan arus kali kuadrat dikali dengan hambatan. Berhasil nggak ya? Kita coba nilai powernya. Ini nggak ada error ya, tapi harusnya berhasil sih ini. Kita coba 4, kemudian arusnya coba 2. 4 kali 2. Ini harus ada yang salah ini berarti. Kita coba ubah lagi dikit. Baik. V-nya
kita coba. Ada yang error ya? Apa yang kurang nih? Apa yang kurang? 200 dia masih ada yang salah. Dua kuadrat. Ya dong. Gue pakai kali ya karena itu kuadrat. Ini banyak sekali. Kaki lu. Kocak yang belakang ini. Kali 2. Nah, pas 8. Karena nilai tapi benar sih hasilnya harusnya 8. Karena seharusnya itu kita kalikan 2. Ini 2. White. Gimana cara nambahin panah ke atas gitu? Coba pakai ini ya. Nah, bisa nggak ya? Oh bisa. Kita pakai ini cuy, tanda panah yang arah ke atas ini. Kita coba hambatan 2 kali. Harusnya 2. Nilai P-nya 2. Ada yang salah ini. Harusnya 3 kali 3 itu 9, terus 3 kali 2. 18 harusnya. Coba lagi. Tetap 2. Kalau pangkat itu dia pakai apa? Mungkin kita skip aja ke kasus selanjutnya karena saya kurang paham juga. Kasus selanjutnya itu kita mengenai rangkaian cairan paralel. Masukin include dan pakai huruf besar. Include saya string enter missing name test std titik koma enter main buka kurung di situ kurung kurawal enter. Kita pakai double karena di sini double itu untuk
angka desimal atau pecahan. Sebenarnya sama sih sama float ya, karena di desimal dan pecahan. Kita berarti bisa pakai float juga. Floatnya di sini rangkaian seri itu berarti R1, R2, R3, R4, lalu R total. R total mungkin bisa saya simbolin jadi RT aja ya, biar apa namanya, biar simple. Tutup pakai titik koma, enter, cout. Kita masukin coutnya itu masukkan nilai R1, masukkan nilai R1, R1, 2, lalu kita tutup pakai titik koma. Kita masukin cin R1, titik koma, enter, cout. Masukkan nilai R2. Lalu kita masukkan cinnya. Dikasih sampai R berapa ya? Pas dikasih cuma sampai R3. Berarti kita hapus aja. Ini di sini kita masukin R2. Masukkan cout lagi. Masukkan nilai R3. Enter. Lalu di sini kita enter lagi, kita cari R totalnya, R total. Total sama dengan 1 tambah wait, tambah R2 dan tambah dengan R3, titik koma. Terus ini kita masukkan coutnya total hambatannya sama dengan R1 lebih dari plus lebih dari kurang dari R2 plus lebih dari kurang dari R3 kurang dari
kita masukin N, klik koma, enter, masukin cout R totalnya. Sama dengan total. Kita masukkan return. Oke, kita coba untuk compile. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada error. Oh, ada error. Return. Oh, ini return salah ketik. Return. Kemudian N. Ini kita kurang huruf L. Coba ulang. Oke, udah berhasil. Kita coba. 1, 2, 3. Oh, sorry, ada yang kurang. Di R3-nya kita nggak masukin cin, jadi yang kedetek cuma R2. Kita masukin cin R3. Oke, coba ulang. Oke, hasilnya di sini 6 sesuai. Jadi proses ini berhasil ya untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel paralel itu mungkin 1 per ya. 1 per. Coba-coba ya paralel. Masuk lainnya 1 per R. Oh, salah nih. Oh, enggak. Kita masukin di rumusnya aja. Rumusnya. Ini lihat R totalnya. Total sama 1 per 1 sama 1 per 2 tambah per apakah bisa untuk rangkaian paralel? Oh, ini kita masukkan nilai satunya ke rangkaiannya 3 bagi rangkaian paralel kali 1 kali 2 21 213 213 2 2 6 berarti 3 dibagi 3 dibagi 0,5. Oh ya benar sih hasilnya sih. Hasilnya benar ya, berarti ini paralelnya juga bisa. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Maaf kalau ada banyak kesalahan atau suara yang kurang jelas. Ditambah ini udah mati lampu, laptopnya juga udah ngedrop ya, jadi saya akhiri.
Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.